Adapun topik yang saya ambil dari buku tulisan Ellen G. White, Amanat kepada Orang Muda, pasal 35 dengan judul Mendisiplin Diri, halaman 161 sampai 163. Mungkin kita pasti penasaran maksud dari mendisiplin diri ini. Apa pengertiannya dan bagaimana cara kita mendisiplin diri? Jadi, mari simak penjelasannya dari saya. Ada satu pepatah yang mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Mungkin kita juga ada yang langsung memahami maksud dari pepatah ini. Tetapi mungkin ada juga yang belum mengerti maksud dari pepatah tersebut. Maksudnya adalah ketika seseorang sanggup menaklukkan dirinya, maka dia sudah berhasil menghadapi musuh manusia yang paling kuat di dunia ini, yaitu dirinya sendiri, keegoisannya. Jadi di dalam hidup orang Kristen, bukti yang paling tertinggi di dalam kerohaniannya adalah penguasaan diri. Mungkin kita juga kadang mudah bagi kita menguasai diri, tetapi kadang juga susah sekali bagi kita untuk menguasai diri. Jadi cara atau tips yang bisa kita terapkan ketika kita mengendalikan diri itu adalah sebagai berikut. 1. Menundukkan diri kita di bawah disiplin. Yang kedua, menolak kejahatan. Yang ketiga, mengatur setiap kata dan tindakan dengan standar agung kebenaran Allah. Jadi, ketika kita sudah dapat mengendalikan diri, maka kita sudah mencerminkan tabiat Allah di dalam hidup kita. Karena apa? Itu terjadi karena kasih karunia ilahi bekerja di dalam hidup kita. Kenapa kita bisa mengatakan itu sudah bekerja? Karena itu sudah tercermin di dalam kehidupan kita sebagai apa? Kita sebagai guru, kita terapkan di dalam cara kita mendidik anak-anak kita di sekolah. Umpamanya anak kita di sekolah itu susah diatur, kita tetap bisa mengendalikan diri walaupun kadang di prakteknya itu susah. Jadi kuasa pengendalian diri itu juga tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Harus itu ditumbuhkan. Jadi pengendalian diri itu kapan itu harus kita tumbuhkan? Itu masa yang paling bagus itu ditumbuhkan pada masa kanak-kanak. Karena apa? Karena pada masa kanak-kanak itu anak-anak itu mudah dibentuk. Kalau sudah dewasa dia itu susah untuk kita arahkan. Jadi pada masa kanak-kanak itulah masa yang paling bagus untuk menumbuhkan sifat pengendalian diri kepada anak. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, tugas kita sebagai tenaga pendidik untuk menerapkan pola pengendalian diri terhadap anak-anak. Kita juga harus menerapkannya di dalam setiap kita mengajar di kelas. Kita harus walaupun itu susah untuk dipraktekkan, nggak mungkin lah ya. Kadang kita tekanan dari keluarga atau tekanan ekonomi, kadang mungkin itu mempengaruhi kita untuk dalam pengendalian diri kita. Faktor ekonomi itu mungkin mempengaruhi karena banyak mungkin beban kita, nggak mungkin kita manusia ini sempurna ya, nggak ada contohnya nggak ada beban hidup kita. Mungkin kita kadang terbawa arus kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Tetapi marilah kita kalau umpamanya kita mau hampir marah, marilah katanya lebih baik kita berdiam diri daripada
kita mengeluarkan kata-kata yang nanti kita akan sesali. Jadi ketika kita tidak mampu menahan emosi kita, atau kita mau hampir kehilangan emosi, lebih baiklah kita berdiam diri, kita berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan bisa menyanggupkan kita di dalam kita mengendalikan emosi kita, agar bisa kita sebagai tenaga pendidik mencerminkan bahwa kita seorang guru yang memiliki pengendalian diri. Jadi firman Tuhan mengatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kalau kita sebagai tenaga pendidik, marilah kita terapkan firman Tuhan ini. Jadi kesimpulannya yang bisa saya bagikan bagi kita adalah, ketika kita tidak dapat mengendalikan diri kita, maka kita melukai orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, mari kita terapkan pengendalian diri di dalam hidup kita. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.